pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Presiden Joko Widodo menyebut tidak ada negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia. Ini dikatakan Jokowi di puncak Hari Anti Korupsi Sedunia pada Selasa lalu. Miris memang. Selasa malamnya, debat pertama calon presiden berlangsung. Salah satu tema utamanya adalah soal hukum yang di dalamnya turut membahas pemberantasan korupsi. Ketiga capres berkomitmen memberantas korupsi meski belum menjelaskan langkah konkret apa yang akan dilakukan. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan. Antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Pemimpin itu Ingarso Sungtolodo harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Kita lihat visi misi pasangan Anies Muhaimin. Salah satunya memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Beralih ke Prabowo Gibran, mirip dengan Anies Muhaimin, memberantas juga memperkuat pencegahan korupsi. Sementara Ganjar Mahfud berjanji melaksanakan pemerintahan yang bersih dan penerapan hukum yang adil. Patut ditunggu langkah konkret apa yang disiapkan pemimpin masa depan Indonesia, terlebih mengembalikan kepercayaan publik pada KPK saat pemimpinnya malah terjerat kasus pemerasan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 3 calon presiden berkomitmen memberantas korupsi. Tapi apa sih langkah konkret yang disiapkan? Karena memberantas korupsi ini tidak cukup dengan kata-kata. Nah, kita ulas yang konkret-konkret pagi hari ini bersama juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Billy David, lalu juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, dan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Johan Budi Sabto Pribowo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bung Herzaki menyusul. Saya ke nomor urut 1 dulu. Kemarin kan Bung Billy, ini Pak Anies menyinggung soal perampasan aset. Nah, yang konkretnya nanti akan teknis yang akan diterapkan dalam mekanisme perampasan aset koruptor ini seperti apa? Baik. Untuk mengingatkan debat kemarin, pasangan Amin sendiri bukan hanya di poin perampasan aset sebenarnya, Mas. Ya. Ada 4 poin yang kemarin di-highlight waktu Pak Anies debat. Jadi poin pertama tentu perampasan aset yang terkait dengan miskinkan para koruptor. Ya. Dan ini kan juga bisa kita kategorikan sebagai sanksi sosial di mana nggak hanya mereka terkena sanksi pidana, tapi ketika dimiskinkan baik itu dari segi material pasti akan berpengaruh. Dan bukan hanya dia, secara sanksi sosial juga kepada keluarganya dan semua yang berafiliasi dengan dia akan ikut dirugikan. Kemudian poin yang kedua juga kita akan mendorong yang stop namanya budaya setor. Jadi kan kita mengingat sendiri kemarin seperti Pak Anies singgung di debat pertama tentang fenomena orang dalam, dan itu yang ingin kita hentikan, bagaimana setoran untuk mencapai posisi tertentu atau motif yang lain itu kita hentikan. Dan yang ketiga itu kita juga harus memberikan insentif bagi para pelapor, dan sehingga ini akan jadi budaya di masa depan untuk kita, bagaimana kita publik melakukan fungsi sosial untuk mengawasi dan juga untuk menilai
pejabat ataupun instansi pemerintah, sehingga ketika mereka melaporkan tidak takut dan tidak ada ancaman, sehingga mereka justru dapat insentif dari pelaporan tersebut. Poin yang terakhir yang saya ingin ingat, Dikit juga mengingat rekam jejak Pak Anies yang dilakukan di DKI Jakarta, kita mendorong adanya sebuah pengawasan dalam bentuk KPK dalam tanda kutip di setiap kawasan. Itu juga waktu Pak Anies menjabat sebagai gubernur dikerjakan dengan membentuk namanya KPK Ibu Kota, di mana di dalamnya mantan komisioner KPK juga banyak terlibat seperti Pak Bambang Wijoyanto. Oke. Itu poin. Baik. Nah, khusus untuk perampasan aset, tadi Anda juga sudah menuturkan tapi belum menyinggung eksistensi yang terjadi saat ini begitu, dan yang akan diubah sebagai pasangan yang mengusung perubahan. Tentunya ada yang lebih spesifik lagi soal ini. Memangnya kalau saat ini yang Anda lihat sebagai perwakilan Anies Muhaimin, yang saat ini dilihat seperti apa soal teknis perampasan aset ini? Apa yang kurang? Iya, dari teknis perampasan aset sendiri kan kita perlukan sebuah payung hukum berupa undang-undang ataupun aturan turunan lainnya, sehingga ketika itu nanti sudah disahkan dan sudah menjadi sebuah ketentuan hukum, tentu semua aparat pemerintah akan punya panduan untuk menegakkan aturan tersebut. Yang kedua juga semua orang yang ada di pemerintahan juga punya awareness bahwa mereka secara hukum akan ada konsekuensi ketika mereka nanti melakukan tindak pidana korupsi. Oke, baik, saya ke Mas Joni. Mas Joni lengkap sebenarnya, pernah jadi wartawan, pernah juga di KPK, pernah juga di pemerintahan di Istana, dan sekarang di seorang legislator di DPR. Kalau Anda melihat, Anda pernah di KPK begitu, pasti punya banyak masukan untuk Pak Ganjar. Tadi sudah disinggung juga soal perampasan aset, dan kalau bahasanya Pak Ganjar itu tadi pemiskinan ya untuk perampasan aset ini. Nah, kalau yang Anda bisa kasih saran atau masukan kepada Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, apa yang paling kritis dari KPK ini sekarang? Ya, jadi kemarin tentu dalam waktu 1-2 menit para capres tentu tidak bisa membreakdown secara detail ya. Betul. Apa yang harus dilakukan ya. Yang penting adalah saya kira semua sepakat ya bahwa korupsi harus diberantas. Semua sepakat bahwa birokrasi harus bersih. Semua sepakat bahwa tidak boleh lagi ada kolusi, korupsi, dan nepotisme. Semua pasti sepakat. Dan Pak Prabowo kemarin juga menyinggung soal keteladanan ya pemimpin. Dan Pak Ganjar kemarin tegas ya, memberantas korupsi itu bukan dengan kata-kata gitu. Kalau kata-kata mah gampang ya, semua juga bisa, pasti sama itu sebenarnya dari ketiga paslon. Nah, kalau bicara soal detail, Pak Mahfud, lalu soal perampasan aset, tadi kan Anda menyinggung soal perampasan aset, kita udah tahu konkret ya dari track record ya. Dari kemarin itu kan yang harus dibuktikan kan ketika mereka jadi presiden kan. Kemarin kan masih belum, masih capres kan. Dan capres tentu gampang ngomong janji-janji yang mulu-mulu itu. Tapi yang kita harus pahami adalah apakah dari ketiga capres itu akan melakukan apa yang dia sampaikan. Karena itu Mas Ganjar kemarin ada bold ya kata-kata yang perlu disampaikan, yaitu memberantas korupsi bukan dengan kata-kata ya. Kalau perampasan aset tadi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang saat ini sering sekali menyampaikan itu perlunya undang-undang perampasan aset, dan itu disuarakan juga ketika dengan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Kebetulan saya di Komisi 3 ya, jadi bermitra dengan KPK juga ya. Mitra dengan KPK sehingga tahu betul apa yang track recordnya Pak Mahfud dalam konteks pemberantasan korupsi. Yang kedua perlu juga disampaikan, dan ini juga sempat keluar ya, meskipun waktu itu bukan sebagai cawapres ya, yaitu
revisi Undang-Undang KPK. Jadi Undang-Undang KPK ini memang secara lembaga Undang-Undang 30 tahun 2002 yang itu kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini memperlemah kewenangan lembaga ya. Saya menyampaikan kewenangan lembaga ya. Mengenai KPK didukung atau tidak didukung oleh publik itu bukan soal lembaga KPK lemah atau kuat, tapi oleh orang-orang yang ada di KPK. Apakah orang itu bersih ataukah tidak? Gitu. Ketika orang-orang di KPK tidak bersih, maka dukungan kepada KPK tentu akan menurun. Tetapi secara kelembagaan KPK itu menurun ya kewenangannya. Pegawai KPK menjadi ASN sehingga bisa KPK ini menjadi klasternya eksekutif. Independensinya sekali lagi secara lembaga ya. Karena itu dalam konteks pemberantasan korupsi yang perlu konkret dilakukan adalah itu tadi pertama kembali memperkuat KPK ya. Karena KPK ini adalah anak kandung reformasi ya. Dulu korupsi begitu menggurita di ketika era sebelum reformasi, kemudian lahirlah KPK yang diberi kewenangan sangat full ya, sangat penuh, super body lah. Dia bisa menyadap dan lain sebagainya, yang punya kekuasaan yang berbeda ya dengan polisi dan jaksa, dan KPK sebagai koordinatornya sebenarnya. Jadi dia bisa mensupervisi. Sekarang kan tidak ada, dengan kewenangan yang baru, KPK itu menurut saya tidak ada bedanya dengan polisi dan jaksa ya. Dia ASN, kemudian bisa SP3 dan lain sebagainya. Karena itu di breakdown-nya visi misinya Pak Ganjar Mahfud adalah merevisi undang-undang KPK, kemudian juga melakukan proses penindakan dan pencegahan itu harus dilakukan secara simultan ya, bukan pencegahannya didahulukan atau penindakan, tapi keduanya dilakukan secara simultan dengan kekuatan. Dan yang ketiga adalah mereformasi birokrasi itu sendiri gitu ya. Jadi birokrasi itu harus bersih sehingga pelayanan publik dan lain sebagainya itu bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah soal law enforcement-nya ya, penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya tentu tidak boleh tebang pilih dan penegakan hukum benar-benar berdasarkan rasa keadilan masyarakat ya. Jadi basisnya adalah keadilan masyarakat tadi yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Jadi kalau soal misi-misi yang detail dia bisa sampaikan dalam waktu 1, 2, 3 menit ya. Tapi memang semua menurut saya ya baik, semua pengen korupsi berantas. Cuman kan harus dicek itu. Nanti kalau jadi presiden itu siapa yang melakukan itu gitu. Tapi Mas Jo begini. Dari mana? Dari track record gitu. Track recordnya seperti apa? Rekam jejak yang mana yang tentu juga di ini ya. Nah, begini. Mas Jo, ngomong-ngomong soal rekam jejak ini, ngomong-ngomong soal rekam jejak, kita keluar sendiri dari konteks teknis tapi ya masih relevan begitu ya. Ngomong-ngomong soal rekam jejak, cawapresnya Mas Ganjar ini Prof Mahfud MD ini kan sekarang posisinya Menko Polhukam, dan ini juga tentu menaungi KPK juga, lembaga hukum lah yang ada di bawah Pak Mahfud begitu ya. Anda juga sempat menyinggung tadi bahwa peran KPK saat ini ya tidak optimal dan cenderung lebih banyak peran kejaksaan dan kepolisian dibandingkan KPK untuk melakukan isu atau memberikan aksi pemberantasan korupsi. Nah, apa yang salah saat ini? Apakah Pak Mahfud tidak saat ini sebagai Menko Polhukam begitu tidak bisa leluasa, kurang leluasa, dan jika nanti menjadi pemimpin negara bisa lebih leluasa atau seperti apa? Revisi Undang-Undang KPK tadi yang saya sampaikan ya. Sebagai kita berangkat dari situ yang KPK menjadi secara lembaga, sekali lagi secara lembaga menjadi lemah dengan undang-undang, lebih lemah dengan Undang-Undang 19
tahun 2019 itu Pak Mahfud kan belum Menko Polhukam. Nah, Pak Mahfud ini pangkal masalahnya di undang-undangnya, bukan di siapa presiden dan wakil presidennya, begitu menurut Anda? Bukan, jadi gini, Anda kan menanyakan soal Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Saya ingin menjelaskan itu dulu. Gitu. Jadi ketika tadi kan saya jelasin bahwa KPK secara lembaga, sekali lagi, secara lembaga. KPK runtuh nggak runtuh itu bukan karena kewenangannya, Pak, tapi karena orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi saya bicara dulu tentang lembaga KPK-nya yang lemah. Jadi lemah karena kewenangannya itu berbeda ketika acuan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Nah, revisi undang-undang itu tidak terjadi ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, itu maksud saya. Ketika dia menjadi Menko Polhukam, Anda kan lihat sendiri dia kemudian mengusut 3-4 berapa triliun yang kemarin itu kan dia seolah bersuara sendiri yang kemudian di dalam Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini korupsi begitu masif, banyak menyeret pejabat begitu. Tidak ada paling banyak pejabat di Indonesia ini yang ditangkap oleh penegak hukum. Paling banyak. Ini statementnya Presiden kita Pak Presiden Jokowi. Karena itu kan perlu langkah-langkah yang revolusioner gitu yang effortnya harus, dan ini harus ada komitmen dari siapa ya. Presiden, wakil presiden, kemudian. Saya tangkap maksud Anda nih, Mas Jo. Pak Mahfud ini, Pak Mahfud ini sudah bergerak sebenarnya. Saya juga merasa begitu ya, bahwa banyak sekali ungkapan-ungkapan keluh kesah Pak Mahfud dalam isu pemberantasan korupsi saat menjadi Menko Polhukam, dan dia juga sudah bertindak sebenarnya. Banyak sekali yang diungkap banyak yang diungkap. Tidak tahu, tapi Pak Mahfud kemudian menyampaikan dan kemudian ramai itu kan juga. Tapi akhirnya tidak ditindaklanjuti karena lemahnya tadi ya lembaga KPK-nya, dan karena yang dipakai undang-undang yang lama belum ada penguatan, malah melemahkan begitu ya. Baik, saya akan kembali ke saya akan ke juru bicara TKN Prabowo Gibran. Tadi saya di awal menyebut ada Bung Herzaki, ternyata tidak bisa bergabung, digantikan oleh Putri Komarudin. Selamat pagi Mbak Putri. Selamat pagi, selamat pagi semuanya Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Putri. Ya, Mbak Putri, ini langsung yang konkret-konkret bicara soal pemberantasan korupsi pagi ini. Nah, kalau Pak Prabowo kemarin dengan emosional begitu ya, mengatakan bahwa korupsi itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat begitu. Dan Pak Prabowo juga menekankan soal pentingnya koordinasi antar lembaga, kejaksaan, polisi, dan sampai ke tingkat daerah. Nah, yang konkretnya kalau dari Pak Prabowo sebenarnya untuk mengejawantahkan apa yang dibicarakan pada saat debat, apa konkretnya dari pernyataan Pak Prabowo itu? Ya. Yang pertama sebenarnya kalau dibilang yang konkretnya, mungkin kita semua juga tahu bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dua-duanya sampai sekarang masih menjaga integritas beliau sebagai pejabat publik. Keduanya belum pernah tersangkut kasus korupsi, dan alhamdulillah sampai sekarang masih menjaga amanahnya dengan sebaik-baiknya. Itu konkretnya. Jadi beliau berdua itu leading by example, atau menunjukkan contoh bagaimana pejabat publik itu harus bertindak kepada kita semua. Jadi tidak hanya di omongan belaka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu Pak Prabowo yang kemarin menyampaikan bahwa memang harus ada penguatan koordinasi antar lembaga. Ini memang secara konkretnya nanti bisa kita perkuat juga dengan bagaimana pola komunikasi antara KPK dan juga kejaksaan dan juga kepolisian itu bisa lebih efektif lagi. Jadi tidak terjadi kasus-kasus yang terjadi seperti sekarang, di mana sepertinya ada koordinasi yang kurang lancar antara lembaga-lembaga aparat penegak hukum tersebut. Terus yang berikutnya, sebenarnya kalau dari kita tentu penguatan terkait dengan korupsi ini kan harusnya dimulai dari edukasi sejak dini. Jadi dalam salah satu visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran juga kita ingin adanya penguatan edukasi ataupun pendidikan dari mulai usia tingkat dini sampai dengan usia kuliah untuk anak-anak muda, generasi penerus bangsa, supaya kultur koruptif itu tidak dimulai dari mereka semenjak kecil gitu. Jadi kan
sebenarnya sekarang banyak hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, tapi ternyata menjadi bibit-bibit kecil yang nantinya akan menjadi besar ketika mereka mengemban jabatan publik misalnya. Jadi salah satu visi misi utama kita adalah tentunya penguatan dari edukasi ini untuk anak-anak sejak usia dini. Dan ini tentu salah satunya akan kita integrasikan juga dalam kurikulum yang nanti akan diimplementasikan secara nasional. Jadi kalau secara konkret ya tentu kita akan terus memperkuat peranan KPK supaya bisa lebih efektif lagi. Baik, tapi kalau ngomong-ngomong soal pengenalan anti korupsi sejak dini, Pak Jokowi ini sejak menjabat menjadi presiden, ini kan juga mengusung revolusi mental begitu ya. Kalau saya ingat di awal-awal Presiden Jokowi menjabat, ini juga ditekankan soal revolusi mental, termasuk mengenalkan anti korupsi sejak dini pada anak-anak. Nah, yang berbeda dari Prabowo Gibran ketika nanti menjadi pemimpin negara ini, apakah masih on the track dalam revolusi mental yang notabene sampai sekarang belum tampak? Udah 10 tahun, 2 periode Pak Jokowi menjabat, tapi revolusi mental khusus untuk pengenalan anti korupsi kepada anak-anak usia dini dan kaum muda begitu, sepertinya belum terlalu tampak. Bagaimana perbedaannya? Ya, jadi kan sebenarnya selama masa pemerintahan Pak Jokowi ini, khususnya yang di periode kedua ini, kita mengalami kesulitan karena memang ada pandemi dan kegiatan belajar mengajar pun akhirnya harus berlangsung secara daring. Jadi penyesuaian kurikulum termasuk juga hal-hal yang ingin diintegrasikan di situ, pendidikan anti korupsi dan sebagainya itu sehingga bisa jadi terpotong gitu dari fokus yang dari awal ingin diusung oleh Pak Jokowi. Jadi alhamdulillahnya sekarang sudah tidak ada pandemi lagi. Jadi ketika nanti insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, hal yang pertama akan beliau lakukan adalah tentu untuk berkoordinasi dengan Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga pendidikan tingginya nanti supaya bisa memasukkan pendidikan terkait dengan anti korupsi ini ke dalam kurikulum, sambil juga memasukkan nilai-nilai yang mungkin selama ini sudah mulai terlupakan dalam pelajaran dari mulai usia dini, misalnya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, yang kita tahu juga sekarang sudah mulai hilang dari berbagai sekolah di Indonesia. Jadi pendidikan dasar seperti ini tentunya akan menjadi fokus dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, supaya program ini bisa berjalan sambil nanti juga melihat lagi program-program di kementerian dan lembaga, di mana banyak juga yang fokus pada pendidikan anti korupsi, bukan hanya KPK, tapi banyak kementerian juga sering menyelenggarakan seminar ataupun pendidikan sosialisasi terkait dengan ini. Jadi kita satukan supaya bisa lebih efektif, jadi tidak malah tercerai-berai kemana-mana, tapi nanti hasilnya malah tidak bisa merata. Gitu. Di paruh pertama perbincangan kita pagi hari ini, soal korupsi tadi juga sudah disimak mulai dari pasangan nomor urut 1, tim suksesnya, pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Tapi nanti setelah jeda, Bung Billy, Mas Jo dan juga Mbak Putri, kita bahas juga topik yang lain soal oposisi. Ini ramai juga dan kuat juga diperbincangkan oleh 3 capres, dimulai dari Mas Anies yang menyinggung bahwa oposisi hari-hari ini sulit dilaksanakan, lalu dibantah oleh Pak Prabowo, katanya Mas Anies kalau misalnya oposisi itu sulit dikatakan dan tidak menjadi bagian demokrasi, Anda tidak bisa jadi gubernur. Dan Mas Ganjar yang nggak enak katanya 2 capres ini membuka buku lama. Kita akan bahas soal oposisi ini bersama narasumber kita semua di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Seperti yang sudah saya singgung sebelum jeda tadi, yang juga jadi perdebatan dalam debat Capres kemarin adalah soal oposisi. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan saat ini rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi dan minim sekali ada oposisi. Nah, ini ditanggapi pernyataan Anies Baswedan ini oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan Anies menjadi gubernur DKI Jakarta adalah contoh berjalannya demokrasi karena saat itu diusung oleh oposisi, yakni Partai Gerindra yang dipimpin Pak Prabowo. Anies pun mengungkapkan tidak semua orang tahan untuk jadi oposisi. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah
yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Ya, seru sekali kita menyimak dialog atau debat soal oposisi ini dari Capres nomor 1 dan nomor 2. Kita masih bersama narasumber saya semua, ada Mas Johan Budi, Mbak Putri, dan juga Bung Billy. Saya ke Bung Billy dulu. Sebagai orang yang pertama kali atau Capres yang pertama kali mengungkap bahwa saat ini rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi dan minim sekali ada oposisi. Apa sebenarnya dasar Pak Anies bicara minim sekali ada oposisi dan rakyat sulit percaya pada proses demokrasi supaya pihak lain pun tidak menganggap bahwa pernyataan ini hanya sekedar hipokrasi begitu. Ya, baik. Yang pertama tentu kita perlu melihat hal-hal yang akhir-akhir ini banyak kita lihat tertampang nyata di depan kita ya. Misalkan tentang keputusan MK yang kemarin juga sempat disinggung oleh dua paslon ketika debat. Lalu kemudian tadi yang perlu diluruskan juga pernyataan Pak Prabowo ketika mengatakan ketika Pak Anies di DKI menjadi seakan-akan oposisinya pemerintah. Tapi itu kan sebenarnya pernah terjadi bahwa apa yang kita lakukan di DKI, apa yang Pak Anies lakukan di DKI sepenuhnya adalah kewenangan untuk memimpin daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan bisa ditunjukkan dengan bukti di mana posisi DKI mengambil oposisi dengan pemerintah itu mungkin juga perlu kita perdebatkan di poin yang lain. Tapi kita melihat kembali ke poin yang tadi bahwa Pak Anies tekankan bahwa oposisi ini posisi yang terhormat, bukan penghambat pemerintah, tapi menjaga keseimbangan dalam pemerintah. Dan yang perlu kita lihat juga di saat ini adalah jarak antara postur koalisi dengan postur oposisi terlampau jauh, sehingga itu yang membedakan fungsi penyeimbang ini kurang berjalan dengan baik. Misalkan sambil contoh tentang persepsi kita tentang pelemahan KPK melalui undang-undang yang tadi disebutkan oleh Mas Johan. Itu kan perlu penyeimbang bagaimana oposisi melihat hal ini sebagai sebuah urgensi, tapi di lain sisi partai koalisi yang sekarang ada di penguasa parlemen menganggap itu bukan hal yang sebuah urgensi, sehingga ini merupakan sebuah perdebatan. Itu karenanya jarak antara koalisi dan juga oposisi ini perlu kita jaga. Dan selanjutnya tentu adanya sebuah pengawasan, mekanisme pengawasan untuk supaya tidak penyalahgunaan kekuasaan. Itu juga yang dilihat oleh Pak Anies waktu debat pertama kemarin, sehingga apa yang disampaikan beliau tadi kita dengar sama-sama di cuplikan yang barusan kita lihat. Dan sekali lagi bahwa oposisi itu adalah posisi yang terhormat, bukan untuk menghambat pemerintahan, tapi oposisi itu menjaga keseimbangan bagaimana penyalahgunaan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan sehingga partai koalisi yang ada di pemerintahan tetap menjaga fungsi dan tetap menjaga kebijakan di track yang seharusnya dijalankan. Sebenarnya saya akan tanyakan ini kepada Putri, tapi sepertinya ada kendala teknis. Saya ke Mas Johan dulu. Mas Johan, Anda juga melihat tentunya bahwa Mas Ganjar kemarin melihat
capres nomor urut 1 dan nomor urut 2 ini berdebat soal oposisi, ada rasa tidak enak katanya karena membuka buku lama, dan sempat menyinggung juga dan mengingatkan Pak Anies bahwa Pak Anies, oposisi itu kan soal kepentingan saja. Nah, ini yang banyak dipertanyakan sebenarnya sama publik. Apa maksud Mas Ganjar menyatakan bahwa oposisi itu hanya kepentingan saja begitu? Bisa Anda jelaskan di ruang TPN Ganjar Mahfud pasti sudah dibicarakan juga. Ini apa maksudnya? Gini ya, kalau kita menyoroti debatnya Pak Anies dengan Pak Prabowo, sehingga Pak Ganjar kemudian mengingatkan ini kan masa lalu gitu ya, peristiwa masa lalu gitu, diungkap oleh Pak Prabowo. Ini kalau kita bicara, ada statement menarik dari Pak Anies ya menurut saya, bahwa kekuasaan itu tidak dalam rangka meraih kekayaan, tidak dalam rangka meraih ada 3 yang disebutkan ya. Tapi Pak Anies juga harus diingatkan juga bahwa untuk mencapai kekuasaan itu juga jangan digunakan segala cara ya. Konsistensi itu penting ya. Kenapa Pak Prabowo, ini menurut saya ya, kenapa Pak Prabowo mengungkit itu? Pak Anies ini kan dulu ada di timnya Pak Jokowi yang 2014 sebagai menteri ya. Kemudian bukan, dia juru bicara 2014. Saya 2019 sebagai juru bicara 01 ya, dan Pak Anies ada di pihaknya Pak Prabowo. Waktu itu yang kemudian dari Pak Anies pindah ke Pak Prabowo. Kemudian sekarang Pak Anies nyalon sendiri kan, yang sebelumnya kan kita pernah dengar tuh Mas Billy, saya tidak akan nyalon kalau Pak Prabowo nyalon gitu, kira-kira gitulah. Ini saya bantu Mbak Putri nih. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ganjar adalah bahwa oposisi itu memang pada posisi di mana ketika pemerintahan itu berjalan ya. Sekarang Nasdem, PKB yang mengusung Mas Anies itu masih berada di koalisinya Pak Jokowi loh, jangan lupa. PDI Perjuangan juga sama, masih ada di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi yang disebut oposisi itu sebenarnya seperti apa di DPR RI itu? Yang sekarang yang ini yang lagi berjalan nih ya, yang lagi berjalan adalah PKS dengan Demokrat yang tidak berada dalam koalisi. Ini kalau secara ini ya, secara formalitasnya gitu. Tapi sekarang Demokrat gabung dengan ada di 02. Di 02 gitu. Itu kan membingungkan. Jadi gini Radi, di awal tadi saya sampaikan gampang sekali berkata-kata ya, demokrasi itu bagaimana, itu bisa diterjemahkan dengan kata-kata bagaimana demokrasi yang baik, itu tuh gampang dan debat itu kan janji-janji gitu menurut saya. Karena itu baru bisa kita lihat apakah yang diomongkan oleh capres ini itu dilakukan ketika dia jadi presiden gitu. Karena gini, kita ini minim sekali pemimpin yang hari ini mengatakan A, besok juga tetap A, itu jarang. Konsistensi satu. Yang kedua, kejujuran gitu. Ngomong A tapi dia tidak melakukan A gitu. Itu yang diperlukan oleh rakyat kita 2024 itu adalah pemimpin yang benar-benar melaksanakan apa yang dia sampaikan karena gini topiknya debat ya, yang disampaikan di debat gitu. Dan ini tentu tadi kita ngomong soal oposisi ya. Ini itu tadi Presiden Jokowi, koalisinya sekarang Indonesia Maju kan, itu banyak sekali partai-partai yang mendukung koalisi itu. Jadi sehingga kita ngomong seolah-olah apa yang diomongkan itu dengan fakta itu agak berjauh gitu maksud saya. Maksud Anda, Jadi rakyat tidak boleh kita tergiur oleh kata-kata.
korupsi itu kata Mas Ganjar bukan dengan kata-kata, Ya. tapi Oke. dengan perbuatan. Jadi Oke. hidup ini pelaksanaan kata-kata. Jadi yang kita perlukan adalah pemimpin yang hari ini ngomong A, ya besok ya harusnya A. Oke, Sekarang baik. koalisi misalnya, bentar belum selesai. Baik, Misalnya Mas. koalisi kan berubah terus tuh kemarin tuh sebelum sampai akhirnya mendaftar itu dengan gampangnya kok orang ngomong kemarin saya ini sekarang nggak ini ada yang menuduh pengkhianat, ada yang merasa dikhianati gitu. Itu kan gimana rakyat dipertontonkan ngomongnya seolah di awal begini-begini gitu. Tiba-tiba berubah gitu. Nah itu jangan, maksud saya rakyat itu harus disuguhi oleh pemimpin yang konsisten, jujur, yang ngomong A melaksanakan A, bukan ngomong A tapi melaksanakan B. Nah, itu yang bisa kita lihat dari 3 paslon kan nanti ketika dia jadi presiden gitu. Untuk mengukurnya ya kita lihat track recordnya gitu, rekam jejak seperti yang paslon 1 kan selalu menyampaikan bahwa rekam jejak itu penting. Tapi rekam jejak yang seperti apa? Baik. Pertanyaan. Ya, kalau Mas Jo tadi mengatakan ini hanya permainan kata-kata saja dari Pak Anies Baswedan saat menyinggung soal oposisi dan proses demokrasi yang tidak berjalan di Indonesia saat ini secara utuh begitu. Tapi nyatanya permainan kata-kata ini menyulut reaksi yang lumayan kencang begitu dari Pak Prabowo, Putri. Kalau saya lihat Pak Prabowo dengan kencang bereaksi mengatakan bahwa Anda ini ke Pak Anies begitu ya, Anda ini kalau tidak ada demokrasi tidak bisa jadi gubernur. Suasana kebatinan apa yang saat ini dijelaskan kepada tim kampanye nasional Prabowo Gibran ketika Pak Prabowo dengan emosional mengatakan itu di atas panggung debat? Ya, sebenarnya kan ini seperti diskusi antar mentor politik dengan politisi yang dulu pernah diusung oleh beliau. Jadi ya memang beliau kan kemarin juga sempat menyampaikan kan, ketika dulu beliau mengusung Pak Anies, tidak akan mungkin Pak Anies bisa jadi gubernur kalau tidak ada demokrasi. Dan itu sebenarnya secara mentalitas itu adalah pengingat ataupun reminder yang sangat baik menurut saya dari seorang guru politik untuk seseorang yang sudah pernah beliau bimbing dan sudah pernah beliau bina sampai dengan tahapan ini. Supaya tetap ada etika yang diusung gitu. Jadi jangan karena momentum debat dan harus mempertontonkan kepiawaian dalam menggunakan retorika atau kata-kata, semua hal dianggap lumrah ataupun semua hal tiba-tiba jadi halal gitu. Termasuk juga membuat tuduhan-tuduhan ataupun klaim yang ya saya yakin juga Pak Prabowo merasa itu jauh dari etika yang semestinya kita usung. Makanya kan di pesan beliau kemarin selalu mengutamakan persatuan untuk Indonesia. Jadi jangan sampai kontestasi Pilpres ini malah membuat perpecahan. Dan beliau juga berkali-kali sudah menyampaikan gitu. Kalaupun nanti misalnya beliau menang pasti akan merangkul semua pihak yang sekarang menjadi kompetitor beliau. Pun kalau misalnya nasib berkata lain pasti juga beliau akan berbesar hati seperti yang sekarang sudah beliau tunjukkan dengan bergabung dengan pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi ya kalau soal oposisi dan koalisi ini ya memang Pak Prabowo sudah nomor 1 lah tahu bagaimana harus menyikapi keadaan demi tentunya mempertahankan persatuan Indonesia. Baik, ini sepertinya juga dialami oleh partai Anda begitu ya Mbak Putri, sebelumnya pernah menjadi oposisi dan sekarang berada di koalisi. Dan ini dirasakan bahwa suasana kebatinan yang dirasakan oleh Pak Prabowo tidak lebih dari mentor kepada sosok yang pernah diusungnya sebagai kepala daerah begitu ya kira-kira. Tapi mudah-mudahan dari pernyataannya Mas Anies ini tadi juga disinggung oleh Mas Jo tidak sekedar retorika begitu ya, hanya permainan kata-kata, tapi juga benar-benar ingin memperbaiki proses demokrasi yang hari-hari ini memang agak terganggu. Dan juga oposisi yang dinyatakan oleh Mas Anies ini tidak terlalu dirasakan hari-hari ini untuk sebagai penyeimbang pemerintah begitu ya. Nah, masing-masing saya akan meminta closing statement dari Bung Billy dulu. Bung Billy, singkat yang ingin Anda sampaikan dari tema hari ini soal oposisi khusus untuk pernyataan Mas Anies kemarin apa saja? Ya, baik. Tentu kita melihat
semua seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi, baik itu Pak Prabowo, Pak Mahfud, Pak Ganjar, dan semua orang yang bertarung di kontestasi ini sebagai rekan perjuangan untuk kita, bukan rekan perjuangan ya, sebagai lawan bertanding untuk menyambut kontestasi Pilpres. Dan kita tentu bersepakat menghormati mereka semua dalam posisi dan kapasitas masing-masing. Dan yang perlu kita lihat adalah bagaimana nanti ketika sudah terpilih. Dan ketika sudah terpilih tentu nanti bisa jadi postur koalisi, postur oposisi akan berubah, baik itu partai pengusungnya ataupun jumlah kursi di DPR tentu akan berubah. Dan ini nanti mungkin akan mengerucut ketika mendekati ataupun ketika sudah selesai masa Pilpres ya. Dan kita perlu mendorong bahwa semuanya perlu menegakkan integritas. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa apa yang menjadi kegelisahan, baik itu suasana demokrasi ataupun hal yang sekarang tampak di depan kita dalam pemberitaan dan hidup kita sehari-hari, semua punya posisi kritis untuk menegakkan itu. Dan saya rasa setiap partai politik pernah ada di posisi koalisi ataupun oposisi, dan ke depan juga petanya mungkin akan berubah, tapi ketika kita menegakkan integritas, saya percaya partai politik bisa menegakkan fungsinya masing-masing, baik itu di partai koalisi pemerintah ataupun nantinya ketika ada di oposisi. Oke, Mbak Putri silakan dengan pertanyaan yang sama. Iya, saya rasa kan memang semestinya kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden ini digunakan sebaik-baiknya untuk saling beradu visi dan misi dan gagasan. Ya. Jadi bukan saatnya lagi kita mencari-cari kesalahan orang, terus malah ketika debat itu dipakai hanya untuk menyerang pihak-pihak tertentu saja gitu. Jadi memang secara perdebatan itu lumrah untuk menggunakan strategi seperti itu, tapi akhirnya setelah itu bahkan publik masih banyak yang bertanya-tanya gitu terkait dengan efektivitas dari visi misi dan juga program kerja yang nanti akan diusung masing-masing pihak terkait dengan tema yang kemarin dipertanyakan gitu tentang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Jadi ya tentu dengan ini kita berharap bahwa debat yang berikutnya bisa lebih produktif, masing-masing paslon bisa saling menghargai dan juga bisa saling mendebat terkait dengan gagasannya dan menjauhkan dari apa yang sifatnya justru tuduhan-tuduhan yang tidak produktif gitu. Baik, Mas Jo, monggo silakan. Terakhir. Ya, kira saya setuju dengan Mbak Putri ya. Jadi yang kita kedepankan adalah ide dan gagasan yang perlu disampaikan kepada publik ya. Jangan menggunakan narasi-narasi yang menurut saya tidak pas ya. Tadi yang tidak pernah berurusan dengan hukum gitu. Itu kan belum tahu, kita yang nggak pernah diperiksa KPK tidak akan diperiksa KPK misalnya. Jadi jangan dipakai juga narasi-narasi seperti itu gitu. Tapi poinnya tadi adalah semua capres saya kira punya visi misi yang baik ya, memberantas ini dalam konteks korupsi tentu mereka akan sepakat memberantas korupsi, sepakat reformasi yang bersih, tapi yang perlu digarisbawahi adalah ada dua hal. Yang pertama, memberantas korupsi itu tidak dengan kata-kata gitu. Yang kedua adalah kita lihat rekam jejaknya dari ketiga ini, kalau mereka jadi presiden itu melaksanakan janji-janjinya itu enggak gitu loh. Itu yang lebih penting. Kalau soal janji bisa diobral 100 sampai 1000 kata, ditata dengan rapi ya. Orang yang bagus menggunakan kata-katanya dengan rapi ya seolah-olah dia, tapi kan tidak itu. Yang kita butuhkan adalah presiden yang benar konsisten, yang mengatakan A itu dia melakukan A, yang hari ini A juga besoknya A gitu loh. Nanti yang di 2024 itu nanti kita lihat. Siapapun pemenangnya, saya kira persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga ya. Baik. Di Republik yang kita cintai. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih perbincangan hangat kita pagi hari ini bersama Timnas Anies Mohaimin, perwakilan Timnas Anies Mohaimin Billy David, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Johan Budi, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami lanjutkan